الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي مسجد الشرى وازداد الكرسي هيبة مسجد الشرى وازداد الكرسي هيبة سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت مصباح الصبر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أنت مصباح الصبر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya atas perkenan Bapak Ibu dan permintaan dari beliau Dr. Haji Khalil Al-Api, Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, dipun suwun katisana ingkang wonten srambi masjid disumanggaaken mlebet dhateng ruang utama masjid. Sepindah malih dimohon dengan sangat lagi hormat untuk para kiai Gus Tawagis yang hadir dipersilakan masuk datang ruang utama masjid. Ada live matur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars MUI. Kepada yang bertugas disilakan hadirin dimohon berdiri.
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih disampaikan hadirin, dipersilakan duduk kembali. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, hadratul kiram, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustaz, ustazah, ingkang sanget kawula mulyakaken mugi kula ta'zimi dumateng Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto Al-Mukarram Romo Kyai Kamil ingkang sanget kawula mulyakaken dumateng segenap pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Kabupaten Mojokerto ingkang sanget kawula mulyakaken dumateng segenap muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil bila mana hadir atau yang mewakili ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Ketua RW, Ketua RT sedesa penting ingkang sangat kawula mulyakaken. Ugi dumateng ibu-ibu pimpinan baik muslimat ataupun organisasi yang lain yang hadir pada siang hari ini, yang saya muliakan dan saya hormati. Dumateng guru-guru kula, para bapak, para ibu, para sedherek ingkang boten saged kawula sebutaken setunggal-setunggal ingkang tansah kawula mulyakaken. Matur syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih menapa kula saha panjenengan sedaya dinten iki tasih dipun paringi kalian Allah saged sareng-sareng hadir dalam acara pengajian rutin Al-Mudzakarah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto, sehingga kula saha panjenengan sedaya saat ini dipun paringi kalian Gusti Allah kanthi kawontenan sehat walafiat. Amin Allahumma. Mugi-mugi hadir kula panjenengan sedaya, dawuh panjenengan sedaya ing dinten penuh barokah niki, mugi-mugi dipun paringi kalian Allah berkah, dipun ridhoi kalian Allah, lan mugi-mugi saged beta manfaat maslahah barokah fid wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Takirin sholawat ma'as
salam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. keaturan junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang rawuh niki dipun catet kaliyan Gusti Allah dados umat Kanjeng Nabi lan diakoni dadi umat Kanjeng Nabi sampai benjang ila yaumil kiamah, sampai benjang ila yaumil mahsyar. Nggih kanthi ketika kula panjenengan sedaya dipun kepakaken wonten kene padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipurbangkitaken kaliyan Gusti Allah tahta liwa'i sayyidina Muhammadin, bersama-sama berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ingkang sami minulya, awalan kula mewakili masyarakat Desa Pening, mewakili derek-derek pengurus masjid mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Matur sembah nuwun sanget atas kehadiran panjenengan sedaya dinten niki. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya niki dipun catet kaliyan Gusti Allah dados amal ibadah jariyah. Amin Allahumma. Ugi kula mewakili masyarakat Desa Pening lan pengurus masjid kaliyan memohon maaf nyuwun ngapunten sanget niki menawi anggenipun maringi hormat dhateng panjenengan sedaya, baik tempat hidangan dan lain-lainnya, menawi wonten ingkang kirang prayogi, menawi wonten ingkang kirang berkenan dhateng manah panjenengan sedaya, nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Nggih Pak, nggih Bu nggih. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya, ugi kula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap lapisan masyarakat Desa Pening ingkang sampun memberikan support, ingkang sampun membantu dan mendukung atas terlaksananya acara pada siang hari ini. Sepindah malih kangge masyarakat Desa Pening yang sampun memberikan sumbangan baik tenaga, pikiran maupun lain-lainnya. Kula mewakili kanca-kanca pengurus, dulur-dulur pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Matur sembah nuwun, mugi-mugi amal ibadah panjenengan sedaya anupi napa mawon, mugi-mugi dipun trami kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ingkang sami minulya, alhamdulillah hari ini adalah bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Niki bagi kami ketempatan atau menjadi tuan rumah atas terselenggaranya pengajian rutin ini adalah yang paling istimewa, yang tidak mudah dilupakan, karena pada hari ini adalah bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Niki kula panjenengan sedaya pilih Indonesia, negara kula panjenengan niki adalah butuh doa. Butuh doa panjenengan sedaya, butuh doa dipun aturaken dumateng para pahlawan
ingkang sampun menegakkan negara ini dengan tetesan keringat, dengan tetesan air mata, dengan tetesan darah, bahkan nyawa ini dikorbankan, dan beliau-beliau yang berjuang ini tidak sempat menikmati kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, dengan adanya pengajian rutin yang diselenggarakan oleh LMUI dengan tema Al-Mudzakarah ini, kalau panjenengan sedaya saling introspeksi diri, saling ngeling-ngelingno, saling tukar pikiran. Moga-moga dengan terselenggaranya acara pengajian rutin Al-Mudzakarah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sageta dados tambahi doa dumateng kula panjenengan sedaya, dumateng para pahlawan, dumateng para syuhada. Dan doa yang kedua niki, negara kita niki butuh doa. Nek panjenengan pirsa wonten ngene media-media televisi, media-media elektronik, sampai banyak rakyat, banyak masyarakat yang berani dengan pejabat, anak berani dengan para kiai. Jadi moga-moga dengan doa panjenengan sedaya melalui Al-Mudzakarah niki, moga-moga negara kita, negara kula panjenengan sedaya dados negara ingkang adil, negara ingkang makmur sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Niki mawon ingkang saged kawula sampaikan sepindah malih matur sembah nuwun sanget. Niki masjid Al-Itikad didamel, dijadikan tuan rumah untuk menjadikan pengajian rutin Al-Mudzakarah. Mugi-mugi saged beto manfaat, khususnya dumateng masyarakat desa penting, dumateng sedaya ingkang rawuh, lan dumateng bangsa Indonesia. Lan iki ingkang rawuh insyaallah niki dari berbagai latar belakang. Kalau dari berbagai latar belakang, ada yang berlatar belakang dari Nahdlatul Ulama, barangkali ada yang datang dari yang latar belakang Muhammadiyah, ada yang datang dari latar belakang NDI, bahkan ini dari DMI juga hadir. Jadi muga-muga bisa dadi tambahi silaturahmi yang menjadikan Kabupaten Mojokerto ini dengan adanya Al-Mudzakarah saling silaturahmi, saling introspeksi diri dari berbagai latar belakang ini. Muga-muga Kabupaten Mojokerto menjadi kabupaten yang maju, adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Makaten ingkang saged kula sampaikan wonten kelepatan akhir kula matur wonten kesilapan kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang kawadah. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
Kalau mungkin yang disampaikan oleh Ketua MUI malah lebih kemarin ini. Terus perlu diketahui bahwasanya jamaah itu adalah menggabungkan sholat yang mana antara sholat zuhur kalian asar, sholat maghrib kalian isya. Dan itu juga sudah dipraktekkan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim juga ada. Suatu ketika kanjeng Nabi itu kita gedung MUI insya Allah satu desa ini di Valley ini satu sedulur kecamatan se Kabupaten Mojokerto satu. Terus jamaah ini beda ya, bukan jamaah kosong ya, jadi jamaah awal ya. Jadi yang ditanyakan adalah menjamaah menggabungkan sholat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu memang ada sebagaimana hadis Rasul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia cuma baina sholat itu wal asmi idza kana ala dhari sayyidin wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Ini dasar hukumnya. Kemudian Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa kita diperbolehkan menggabungkan sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya baik dilakukan lebih awal takdim maupun lebih lambat akhir dalam 5 kondisi. 5 kondisi yang asalnya itu adalah karena alasan fisafar ataupun khauf, karena ada kekhawatiran. Kemudian ada keterangan yang paling banyak itu ditentukan ya, dari saya sampai di Fiqh Sunnah. Yang pertama adalah saat ibadah haji di Arafah dan Musdalifah. Para ulama sepakat bahwa saat wukuf di Arafah diperbolehkan jamak takdim antara zuhur dan asar. Kemudian saat mabit di Musdalifah diperbolehkan jamak takhir antara maghrib dan isya. Kemudian saat bepergian atau perjalanan. Kemudian saat hujan lebat, orang yang biasa jamaah ke masjid kemudian hujan lebat, dan ini juga diperbolehkan untuk menjamak. Artinya rakaatnya tetap empat rakaat. Kemudian saat sakit atau ada halangan mundur, diperbolehkannya menjamak sholat bagi orang yang sakit. Menurut ulama madzhab Hambali sebenarnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada alasan karena hujan lebat. Selain itu mereka juga memasukkan keadaan-keadaan tertentu seperti udzur, seperti orang yang khawatir akan keselamatan diri atau hartanya, wanita yang mengalami istihadah bisa berjamaah, wanita yang menyusui dan khawatir pakai terkena najis karena air kencing bayinya, orang yang sering mengeluarkan mati atau mani, serta pekerja yang jika meninggalkan pekerjaannya dapat merugikan bahaya bagi dirinya atau pekerjaannya. Ini juga menjadi alasan yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian yang kelima, saat ada keperluan mendesak. Jika menunda sholat maka menimbulkan masalah yang lebih besar, maka kita diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut. Kemudian kaitan dengan pawai karnaval bagaimana? Pawai karnaval ataupun gerak jalan bukan termasuk alasan yang membolehkan jamak sholat. Berarti dengan alasan pawai karnaval atau gerak jalan ini tidak boleh dijadikan alasan menjamak sholat. Namun demikian, jika karnaval atau gerak jalan karena hajat seperti saat ini karena ada peringatan Agustusan seperti dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, maka boleh menjamak sholat. Akan tetapi alasannya adalah tidak boleh berkali-kali. Ini bukan merumuni karnaval membolehkan menjamak sholat. Jadi karena alasan karnaval yang karena ada memang tujuan dalam rangka merayakan 17-an, berarti ini adalah hajat besar negara Indonesia, diperbolehkan menjamak sholat. Dan banyak sekali ini undangan saat ini karnaval, mau malik, ini tidak boleh menjamak sholat. Ini kudu dipahami, dipelete. Kalau ini kan udah pernikahan, karnaval ternyata boleh menjamak sholat. Jadi alasan karnaval atau berjalan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menjamak sholat. Hanya jika sekali seperti saat ini, karena kondisi memang peringatan ini, maka boleh. Seperti ada berjalan, berangkatnya biasanya perjalanan jam 1, berarti berangkat zuhur ini diperkenankan untuk menjamak takdim sholat zuhur dan asar. Karena biasanya
biasanya mantu ini ngantos dipun ilang asare maghrib insyaallah kayak mantu. Nah niki demikian maka ini adalah diperbolehkan. Nah dari sini saya ikuti tentang hadisnya kitab Sahih Muslim jelaskan anti apa sekolah jamaah Rasulullah bin Tuhi wal Asri wal Maghrib wal Isya bil Madinati fi ghairi qaufin wala matorin. Bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah menjamak sholat itu bukan karena perjalanan, bukan karena ada kekhawatiran. Beliau menjamak sholat. Kemudian ketika diucapkan, loh kenapa demikian? Kemudian Ibnu Abbas itu berkata, ketika saya dulu bertanya kepada Kanjeng Nabi, lima fa'ala dzalik qala kaila yang harja umat, supaya umatmu itu tidak sampai meninggalkan sholat. Menurut keterangan kemudian di dalam kitab Sahih Muslim dan juga Fathul Bari itu juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah yang aktivitasnya luar biasa ini menjamak sholat karena hajat ini cuma sekali saja. Nah, terus ini padahal Rasul itu adalah kebutuhannya adalah dalam rangka syiar. Lah berarti lah ini acara dalam rangka apa? Tinggi karnaval. Berarti kalau berkali-kali berarti tetap tidak boleh. Terus kesimpulannya hukum menjamak sholat karena alasan karnaval ini tidak boleh. Akan tetapi kalau karnaval satu kali misalkan setahun, dari akan tidak sering lah. Dari akan karena kegiatan kenegaraan, karena memperingati 17-an, niki maka boleh menjamak sholat. Kadang tinggal sampai dilaturakan, barangkali ada pertanyaan ataupun ada askilah yang perlu dibahas, monggo jangan titipaken pengurus MUI Kecamatan Jetis, insya Allah nanti disampaikan kepada pengurus MUI Kabupaten Mojokerto akan dibahas oleh tim asistensi Komisi Fatwa MUI Kabupaten Mojokerto. Yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para bini sepuh, para kiai di jajaran Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Mojokerto, ada dari Ketua PD Muhammadiyah Bapak Dr. Kiai Haji Nurwiji MHA MSI, Matur Suwun Rawuh, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bapak Setiono MPD, Matur Suwun, dan sedaya dari jajaran Dewan Pertimbangan, dari jajaran Dewan Pimpinan, Bapak Dr. Kiai Haji Imam Baidowi MM, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Mojokerto, Romo Kiai Haji Yahya Mahfud, Wakil Ketua Umum, para ketua, para ketua dan anggota komisi yang saya hormati, Hadratul Mukarram Ketua MUI Kecamatan Jetis Bapak Kiai Haji Surul Kafi, matur suwun. Para Ketua MUI Kecamatan Kabupaten Mojokerto bersama anggota yang saya hormati, Pak Camat atau yang mewakili, Pak Kapolsek, matur suwun. Pak Danramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan Bapak Kepala Desa, Ketua Takmir Masjid Al-Itikad, matur suwun sangat sajajaranipun bilih
MUI dipersilakan untuk mengadakan pengajian Al-Muzakarah di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan masjid ini tambah makmur dan barokah. Yang saya hormati Bapak dari MDI, dari PCN atau yang wakili, dari PC Muhammadiyah Kecamatan Jedes, MPCNU, LDI Kecamatan, ibu-ibu dari Muslimat NU Kabupaten, Kecamatan maupun desa. Matur suwun, Ibu Dr. Anda, ibunya Haja Aslika Raum Jambak. Matur suwun, Ibu dari Fatayat NU. Matur suwun, ibunya dari Aisyah maupun Nasihatul Asia. Matur suwun, dari ibu-ibu atau wanita yang di baik kabupaten maupun kecamatan yang hadir, yang saya hormati, dari Nahdiyah Cinta Indonesia. Matur suwun, ini pakai kerudung merah baju putih, namanya Nahdiyah Cinta Indonesia. 50 orang yang hadir. Matur suwun. Dari Majelis Taklim Perempuan IPHI, ya, matur suwun, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam atas nama pribadi ugi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kabupaten Mojokerto menyampaikan banyak terima kasih, wabil khusus dumateng Amir Masjid Al-Ikhlas, Bapak Kepala Desa, Ketua MUI Kecamatan Jati, Forkompimcam, dan semua yang hadir, bahwa hari ini Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kegiatan rutin pengajian Al-Muzakarah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan barokah, umur panjang, sehat walafiat, terhindar dari bala musibah, rezekinya barokah, keluarganya barokah, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa pengajian Al-Muzakarah ini sudah tahun keempat. Melaksanakan pengajian Al-Muzakarah yang setiap Sabtu Kliwon di masing-masing di tingkat kecamatan. Hari ini di sini insya Allah tanggal 20 September di Masjid At-Taqwa desa di Kecamatan Kedorjo. Kemudian masjid di Puri di Tamunan. Kemudian Desember nanti Masjid Riyadul Jannah di Pacak. Bapak sekalian saya hormati, Majelis Ulama itu punya tugas, peran dan fungsi. Yang pertama sebagai khadimul ummah, pelayan masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Ulama. Jadi karena sebagai khadimul ummah melayani masyarakat, karena itu di dalam forum ini tadi kita sampaikan ada hasil Baksul Masail yang menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti tadi masalah sholat jamaah dan sebagainya. Ini minimal kita bisa memahami bagaimana kita harus sebagai khadimul ummah. Yang kedua, Majelis Ulama sebagai forum musyawarah ulama umara cendekiawan muslim. Jadi sebagai forum musyawarah. Yang berikutnya sebagai forum silaturahim antara ulama umara cendekiawan muslim, para kiai dari semua aliran yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jadi
Jadi ada NTI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Dewan Masjid, Muslim, dan sebenarnya ini merupakan forum silaturahim. Karena forum silaturahim harus ada wujud nyata. Oleh karena itu 4 tahun yang lalu sudah kita rintis forum silaturahimnya adalah melalui pengajian Al-Mutaqarrab. Jadi hari ini kita ngumpul semua ini sebagai forum silaturahim. Kemudian yang berikutnya, Majelis Ulama itu sebagai shodiqul hukumah, mitra pemerintah. Oleh karena itu Majelis Ulama itu ya bergandengan tangan dengan pemerintah. Tentunya tadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha wa atiiqur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu siapa? Bisa panjenengan bersani di kitab tafsir Futuhul Ghaib atau yang dikenal dengan tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Itu mengartikan, menafsiri umara itu adalah al-ulama umara. Jadi karena sifat nas tidak soluh nas faida fasadas ala ulama umara. Ada 2 golongan, 2 kelompok. Kalau bagus, insya Allah semua masyarakat bagus. Siapa itu? Ulama dan umara. Oleh karena itu Majelis Ulama Kabupaten Mojokerto melalui forum silaturahim ini kita melakukan pengajian Al-Mutaqarrab. Kemudian yang berikutnya, Majelis Ulama sebagai himayatul umat, menjaga umat, menjaga NKRI tetap jaya. Masyarakat di himayah, dijaga supaya tetap lurus NKRI harga mati. Itu adalah antara lain peran dari Majelis Ulama. Kemudian mutu Majelis Ulama itu ada ayat Al-Quran, kuntum khairul ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian semua, adalah kalian semua itu sebaik-baik umat. Tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Majelis Ulama itu menjelaskan ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang dilarang, ini yang diperbolehkan. Ini Majelis Ulama perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kenapa forum silaturahim ini kita kemas dengan pengajian? Karena sabda Nabi kita Muhammad SAW, man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim, maka Allah akan menjalankan orang tersebut menuju surga. Di hadis yang lain, man salaka thariqan yaltamisu bihi man sahhalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ini adalah mengapa Majelis Ulama melakukan pengajian sebagai forum silaturahim. Kemudian sekalian, di dalam pikirannya ada doa. Doa ini merupakan zikir. Kata Allah dalam hadis qudsi, man sawalahu dzikri an mas'alatin atau itu afdhala ma utiya sa'ilin. Barang siapa yang sibuk berzikir, berdoa kepada Allah sehingga tidak ada waktu untuk minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang telah diberikan orang yang minta kepada Allah. Jadi kita tadi banyak berdoa, banyak berzikir, istighosa, baca Al-Quran, tahlil dan sebagainya dalam rangka kita ini mengingat kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang diberikan orang yang minta kepada Allah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan majelis ini menjadi taman surga. Itu cita-citanya Majelis Ulama. Jadi ada hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Ila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah majalisul dzikri. Jika kalian jalan-jalan menemukan taman surga, masuklah. Nikmati apa yang ada di taman surga. Nabi di para sahabat matur kepada Nabi, wa ma riyadul
kita bersama-sama berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nanti mesti ada yang mimpin. Wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumara. Kalau di ini yang mimpin Pak Kades sama Pak Ketua Tamir sama anggota Pak Kapolsek, ini Pak Ketua MUI, nanti bawa bendera di depan, saya di belakang. Nafsir di kitab Jamil Sulfil Aulia itu Nabi bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannah." Ada dua hadis tapi versinya sama. "Idza ra'aitum riyadal jannah fartahu ila wa maryatul jannah qala khilatul dzikri." Persamuan zikir. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, mengapa Majelis Ulama Kabupaten Mojokerto ini melaksanakan pengajian Al-Mudzakarah yang hadir semua ulama, umar, semua dari umat sahabat. Kita tidak melihat itu, tapi kita sebagai umat Islam, sebagai himayatul ummah, menjaga umat ini tetap aman, bahagia, sejahtera, negaranya sebagai negara yang berdatul lagi betul warahmatullahi. Amin. Allahumma amin. Sebagai akhir sambutan kami, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada takmir masjid dan jajarannya, kepada Ketua MUI, Forkopimda dan lain sebagainya, karena pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum